Selamat sore Bapak Ibu yang mendengarkan siaran khotbah pada sore hari ini. Terima kasih kepada Abuna yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar sore hari ini tentang hutang. Jadi Bapak Ibu, saya yakin sekali bahwa firman pada sore hari ini memang dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, terutama kitab Amsal, pandangan kitab Amsal, pendapat kitab Amsal tentang hutang. Kenapa? Karena ketika hari Jumat itu saya sudah menyiapkan yang terakhir untuk khotbah ini dan saya malah merasakan ada kebuntuan ya, ada sesuatu yang masih belum selesai total. Dan saya nggak tahu apa itu. Tiba-tiba hari Jumat itu saya dihubungi oleh salah satu bekas murid saya. Dan dia dengan minta maaf sebesar-besarnya mohon untuk mendapatkan pinjaman dari saya untuk menutup hutangnya. Dan saya memberikan beberapa solusi kepada dia atas permasalahan yang dialami. Dan jujur itu memberikan satu gambaran, satu input baru untuk materi khotbah pada sore hari ini. Jadi saya percaya bahwa memang tema hari ini memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan melalui bekas murid saya juga untuk memberikan masukan. Mari kita buka sebelumnya kitab Amsal nanti untuk mengerti apa pandangan Tuhan tentang hutang. Karena gini, ketika saya menyelesaikan S2 saya, MTH, maka saya juga mempelajari kitab Amsal dan salah satunya adalah topik tentang hutang. Oleh karena itu saya juga meramu dengan beberapa yang saya dapatkan dari tesis saya. Pertama, hutang itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Dan itu hampir sebagian besar anak-anak Tuhan mempunyai hutang. Memang ada yang tidak punya hutang, berbahagialah mereka. Tetapi yang punya hutang ini jauh lebih banyak dibanding yang nggak punya hutang. Oleh karena itu mereka membutuhkan solusi. Mereka membutuhkan jawaban Tuhan tentang apa dengan hutang ini. Pertama, hutang itu ada dua definisi. Yang pertama adalah suatu tagihan yang tidak bisa dibayar. Jadi umpama kita kalau listriknya nggak pakai yang token ya, tapi yang pulsa yang tagihan tiap bulan, maka kita menikmati listrik selama sebulan dan di akhir bulan kita harus membayar. Kita menerima tagihan. Nah, ketika kita nggak bisa bayar tagihan, maka itu sudah disebut hutang. Tapi selama tagihan bisa dibayar, itu masih belum berbentuk hutang. Itu yang bentuk pertama dari hutang. Bentuk kedua dari hutang adalah di mana suatu tindakan meminjam uang dari pihak lain dengan atau tanpa jaminan, dengan atau tanpa bunga. Jadi tindakan meminjam uang dari pihak lain itu sudah disebut juga hutang. Walaupun tanpa jaminan, walaupun tanpa bunga, itu pun hutang. Nah, yang membuat kenapa kita berhutang itu karena sebenarnya intinya cuma satu, kekurangan uang, kekurangan dana cash. Bisa dalam bentuk rekening ataupun dalam bentuk tunai. Tapi kita kekurangan dana. Ini yang menyebabkan kita berhutang rata-rata. Nah, di dalam kebutuhan akan uang itu karena digunakan untuk tiga hal. Yang pertama adalah kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak itu apa? Tiba-tiba sakit. Harus masuk rumah sakit. Biaya besar saat itu harus diambil tindakan. Atau terjadi musibah. Ya, terjadi musibah mungkin di jalan sehingga kita harus membiayai segala hal yang timbul karena kecelakaan itu. Atau ya tadi yang saya sampaikan adalah tagihan yang jatuh tempo, cicilan. Mungkin kita kredit mobil, kredit motor. Ketika ada tagihan yang muncul, maka timbul kebutuhan mendesak untuk membayar tagihan tersebut. Itu yang biasa digunakan kebutuhan dana yang pertama. Yang kedua, kebutuhan dana karena apa? Investasi. Jadi ingin hidup lebih baik dengan membeli emas, tapi nggak punya uang. Ada yang utang loh. Karena kenapa? Karena
harga emas naik terus. Tapi tidak punya uang, gimana? Utang dulu, nanti percaya bahwa ketika harga naik, emas naik terus, ketika dijual akan dapat untung, bisa ngelunasi utang. Itu ada yang melakukan seperti itu. Atau yang ketiga, ini yang paling berbahaya, adalah kebutuhan uang untuk hidup hedonisme, yaitu hidup mewah, hidup yang foya-foya. Ini yang berbahaya. Tidak bisa makan enak, pengen makan enak. Nggak bisa punya handphone mahal, pengen punya handphone mahal. Punya mobil biasa, nggak terima. Minta mobil yang lebih mewah. Terus, kenapa? Karena keinginan hidup yang hedonisme. Nah, memang pemberi pinjaman hutang itu bisa berbagai pihak. Mulai dari bank umum sebagai institusi, lalu turun ke bawahnya itu adalah BPR, Bank Perkreditan Rakyat, ya. Lalu turun lagi levelnya koperasi, turun lagi perorangan, mungkin ke orang tua, ke om, ke tante, ke tetangga, ya, ke adik, kakak. Dan yang terakhir sekarang lagi heboh dan lebih banyak anak-anak Tuhan yang kena kasus ini adalah fintech, financial technology, yaitu pemberi pinjaman hutang online. Kenapa? Karena prosesnya mudah. Tidak perlu jaminan, walaupun bunga mahal tabrak. Kenapa? Karena cepat sekali. Dan ini saya lihat sendiri teman saya banyak yang kena. Kenapa saya tahu? Karena saya menerima SMS dari mereka bahwa saudara ini teman saya belum membayar, punya tanggungan di sini. Lah saya kan jadi tahu, oh teman saya punya utang toh. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Lah kalau kita yang biasa-biasa saja nggak masalah. Tapi kalau yang kerja di kantoran, punya jabatan tertentu, apa nggak dipermalukan? Belum kantornya ditelepon loh, setiap hari loh. Tolong sampaikan ke saudara ini belum bayar. Lah yang bagian terima telepon di resepsionis kantor kan marah. Tiap hari hanya cuma terima nih telepon dari fintech. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah bagaimana secara keseluruhan pandangan umum kitab Alkitab tentang hutang? Prinsip Tuhan harus dibayar. Bahkan di perjanjian lama jelas bahwa hutang darah pun dibayar. Apalagi hutang uang. Hutang darah aja harus dibayar. Apalagi hutang uang. Ya kan? Nah kita akan masuk mulai ke kitab Amsal. Di mana penulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Adalah Raja Israel yang begitu berhasil. Bahkan dikatakan orang paling berhikmat di muka bumi saat itu. Tidak ada lagi yang lebih hebat dari Salomo dalam hal hikmat. Oleh karena itu, saya ingin mempelajari bersama-sama Bapak Ibu, apa pandangan Raja Salomo tentang hutang. Mari kita buka di Amsal 17 ayat 18. Dikatakan begini, orang yang tidak berakal budi, berarti tidak berakal budi, ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Jadi begini Bapak Ibu, umpama saya, ya, mau utang, tapi nggak bisa karena nama saya sudah jelek. Maka saya menghubungi teman baik saya atau saudara saya atau orang tua saya minta mereka untuk hutang ke bank, pakai nama mereka, pakai jaminan mereka, tetapi uangnya saya yang pakai. Ini yang dimaksud. Nah, orang yang bersedia untuk menjadi penanggung bagi sesamanya dalam hal utang, itu disebut tidak berakal budi. Disebut tidak berakal budi. Lalu kita buka Amsal 22 ayat 26. Amsal 22 ayat 26. Silakan ditampilkan. Dikatakan begini, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Sama lagi, jangan jadi orang yang mau nanggung hutangnya orang lain. Saya punya staf, itu dia punya kartu kredit. Nah, staf saya yang lain ada kebutuhan, tapi nggak bisa utang kemana-mana. Akhirnya apa? Dia minjam kartu kreditnya staf saya itu
dengan pakai atas namanya staf saya yang punya kartu kredit, tapi uangnya dipakai. Nah, apa yang terjadi? Gak bisa bayar. Yang dikejar siapa? Ya staf saya yang punya kartu kredit. Nah ini Bapak Ibu, ini yang dimaksud di ayat ini. Jangan menjadi penanggung hutang. Kita lihat lagi di Amsal 6 ayat 1 sampai 3. Dikatakan gini, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu segera. Artinya Bapak Ibu, jika sudah terlanjur, cepat-cepat diberesi, cepat-cepat lari. Beresin. Lepaskan dari hutang itu. Karena saya pernah melakukan ini dan saya disadarkan oleh ayat ini. Yaitu ketika adik saya punya utang, dan saya menjamin. Jadi saya pinjem sesuatu atas nama saya dan itu saya jaminkan ke adik saya untuk menyelesaikan hutangnya dia. Tapi akhirnya saya yang nanggung. Ketika lewat 1 bulan saya bayar bunganya. Tapi mau masuk bulan kedua saya mulai mikir, loh lah ini kok selamanya saya yang bayar bunga. Ini kalau adik saya lepas seluruh hutang itu jadi beban saya. Maka dengan cepat-cepat saya segera beresin, adik saya kejar caranya gimana untuk mengembalikan pinjaman saya dan saya langsung lunasi. Karena saya sadar ini bahaya, baru bulan pertama. Nanti tiap bulan kayak apa? Nah ini yang dimaksud, segera lepaskan dirimu. Jika engkau menjadi penanggung hutang bagi orang lain. Segera. Nah di dalam 3 ayat tadi, itu jelas kitab Amsal mengatakan bahwa janganlah kita menjadi penanggung hutang sesama kita. Baik itu orang tua kita, saudara kita, teman baik kita yang paling dekat pun. Jangan. Karena dikatakan tidak berakal budi. Coba kita lihat pandangan kitab Amsal yang lain. Di Amsal 22 ayat 7. Dikatakan begini. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Nah ini Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa di zaman modern ini sudah tidak ada perbudakan lagi. Tapi perbudakan yang terjadi adalah ketika seseorang berhutang kepada orang lain, maka dia menjadi budak dari orang yang memberikan uang kepada kita. Contoh, kita hutang ke bank. Itu kan kita kalau nggak bisa bayar, kita kan dikejar-kejar bank. Ya kan? Dimaki-maki, ditelepon, didatangi rumahnya, segala macam mereka lakukan. Pokoknya kita ditekan. Bahkan yang fintech itu dengan bunga yang sudah nggak wajar. Dalam waktu 3-4 bulan, hutang pokoknya sudah lebih kecil dari bunganya. Bunganya sudah lebih besar. Dan tidak bisa apa-apa. Karena sudah terlanjur terjerat. Artinya Bapak Ibu, pandangan kitab Amsal tentang hutang yang kedua adalah, jika seseorang berhutang, maka dia akan tunduk pada semua keinginan dan persyaratan dari pemberi hutang. Otomatis menjadi budak. Nurut. Apa aja? Nurut. Kalau enggak, jaminan hilang. Rumah disita, motor disita. Ya kan? Enggak ada pilihan. Nah, pandangan ketiga kitab Amsal, kita buka di Amsal 23 ayat 4. Dikatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Didukung lagi dengan Amsal 28 ayat 20 mengatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak Tuhan itu terjerat hutang karena ingin cepat jadi kaya. Sangat-sangat banyak yang terjerat ini. Adik saya pun terjerat karena ingin cepat jadi kaya. Nah, kalau gitu kita bisa simpulkan di dalam kitab Amsal itu membagi 2 konsep hutang. Yang pertama adalah hutang sebagai penjamin orang lain.
Jadi uangnya dipakai orang lain tapi atas nama kita. Sedangkan yang kedua adalah hutang untuk diri kita sendiri. Ya, kita hutang, kita pakai uangnya. Tapi yang pertama, yang pakai orang lain. Nah, Alkitab mengatakan bahwa itu sangat berbahaya dan tidak dianjurkan, bahkan tidak berakal budi. Kenapa? Karena yang jenis pertama itu merusak hubungan. Ngerti? Ketika kita pinjam atas nama orang lain, kita nggak bisa balikin, akhirnya apa? Ribut sama yang dipinjam namanya. Pasti ribut. Akhirnya hubungan anak orang tua rusak, ya. Hubungan saudara rusak, apalagi dengan orang lain rusak. Hanya gara-gara masalah utang. Karena itu Abuna sangat menjelaskan bahwa di dalam jemaat G2CC tidak boleh ada saling hutang menghutangi. Nggak boleh karena nanti merusak hubungan. Ini yang terjadi. Yang kedua, kalau untuk diri sendiri, maka itu harus dilakukan dengan penuh perhitungan, ya. Dan dilihat persyaratannya. Tidak untuk dipakai untuk foya-foya. Tidak untuk pingin cepat jadi kaya. Nah, Bapak Ibu, saya akan rangkum semua tentang hutang dengan waktu yang terbatas. Saya masuk sekarang yang harus diperhatikan anak-anak Tuhan adalah ada 3 tahapan proses hutang. Ini penting sekali Bapak Ibu, yaitu pertama, ketika belum berhutang, tapi mau utang. Yang kedua, mulai memajukan proses hutang. Dan yang ketiga, proses penyelesaian hutang, baik kreditnya macet ataupun lancar. Ini 3 tahapan yang harus diperhatikan. Ketika belum berhutang, Bapak Ibu tolong perhatikan. Pikirkan dan siapkan dirimu untuk yang terburuk. Jangan mikir enaknya, pikir yang terburuk kalau engkau tidak bisa bayar hutangmu. Apa yang terjadi? Pikirkanlah itu, siapkanlah dirimu dulu. Kalau engkau siap gak untuk menghadapi kehilangan rumahmu? Apakah engkau siap kehilangan hubungan baik? Apakah engkau siap dengan segala macam risiko yang akan engkau tempuh dalam berhutang? Kalau engkau siap, maju. Hindari Bapak Ibu, hutang untuk menutup hutang. Itu bukan solusi. Hutang menutup hutang itu gali lubang menutup lubang. Itu sudah tanda bahwa kita dalam posisi berbahaya. Sangat berbahaya. Sudah tidak sehat secara keuangan. Lalu baca baik-baik perjanjian hutangmu. Ya, jangan seperti yang fintech. Ini yang penting juga, ketika engkau menjaminkan sesuatu jaminan kepada institusi untuk mendapatkan hutang, pastikan ada kesepakatan. Pastikan ada kesepakatan. Suami istri terutama menjaminkan rumahnya. Tapi tidak sepakat sebenarnya. Seperti saya dulu, ketika saya jaminkan rumah saya 3 miliar, saya ancam istri saya kalau nggak mau tanda tangan. Dan akhirnya dia tanda tangan karena terpaksa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nggak bisa bayar. Rumah sudah hampir disita. Tinggal 3 hari sudah dipasang papan iklan sita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Pastikan harus ada kesepakatan. Kalau istrimu menolak, jangan paksakan. Percayalah, istri adalah penolong. Maka dia menolong engkau agar tidak terjerat hutang dan kehilangan rumahmu. Tapi waktu itu saya tidak belajar firman Tuhan, gak ngerti bahwa istri adalah penolong. Sehingga harga yang dibayar sangat mahal. Lalu, jangan jaminkan rumah tempat tinggal. Karena itu adalah hartamu yang terakhir. Kamu jaminkan mobil hilang masih bisa jalan. Kamu gak punya tempat tinggal mau kemana? Apalagi itu rumah ibumu, rumah orang tuamu. Itu yang terjadi pada adik saya. Orang tua saya mau tidur mana? Adik saya hilang. Jangan sekali-kali menggadaikan rumah orang tuamu. Atau
atau rumahmu. Jangan. Lalu pastikan nilai cicilan hutang lebih kecil dari 30% pendapatanmu. Lebih dari 30% gajimu atau pendapatan usahamu, maka itu sudah sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Seperti murid saya yang kemarin telepon, dia nggak bisa bayar hutang, saya tanya, gajimu berapa? Sekian. Perincian gajimu berapa untuk apa segala macam saya minta. Dikasih. Ternyata cicilan hutangnya sudah lebih dari 50% gajinya. Sudah nggak mungkin, saya bilang. Berat sekali. Ya ini berat, saya bilang. Ini memang karena batasannya 30%. Kamu sudah 50%, gimana kamu bisa hidup? Gak mungkin. Nah, ini kesalahan banyak anak Tuhan mengambil cicilan hutang yang lebih besar dari 30% pendapatannya. Lalu juga saran saya sebagai seorang wirausaha, usahakan jangan mengambil utang ketika memulai usaha. Tapi kalau pengembangan usaha boleh. Lewong yang ngambil pengembangan usaha dengan berutang aja banyak yang jatuh. Apalagi engkau yang baru memulai usaha, di mana bulan-bulan pertama pendapatanmu pasti minim. Sudah dibebani oleh cicilan hutang, gak mungkin bayar. Padahal begitu banyak solusi ketika memulai usaha tanpa berutang. Pertama, bisa kerja, kumpulkan gaji. Ikut lomba wirausaha. Murid saya ada yang ikut lomba wirausaha, dapat dari pemerintah 20 juta, beli mesin, sekarang punya pabrik singkong, keripik. Lakukan titip jual, kan bisa. Ya kan orang, kamu punya barang, saya jualin dong, titipkan ke tempat saya jualin. Tapi bayarnya nanti ya setelah terjual. Banyak yang bisa dilakukan. Apalagi sekarang online, ya kan? E-commerce, apa itu? Dropshipper. Banyak sekali orang punya toko itu di internet, ternyata bukan yang punya barang. Kenapa? Ketahuan ketika mereka melakukan dropshipper. Jadi saya beli sama orang itu order lagi sama orang yang punya barang, tapi barangnya itu dikirim dari yang punya barang langsung ke saya, tidak lewat dia. Nah itu istilah nama dropshipper. Maka ketika belanja di online harus hati-hati, karena banyak sekali dropshipper di online. Lalu juga ketika engkau mau mengembangkan usaha, enggak punya uang, gimana? Jual franchise. Kalau memang konsepmu bagus, jualah franchise. Lihat kopi sekarang, ya kan? Banyak sekali franchise. Maka ketika engkau franchise kan, engkau dapat uang. Engkau bisa melakukan usaha dengan apa? Tanpa modal. Uang muka. Minta dulu uang muka. Ya kan? Asal engkau dipercaya pasti dikasih. Lalu itu engkau belanjakan. Bisa. Atau engkau cari investor. Mitra. Yang mau membiayai modalnya. Bisa. Bagi hasil. Atau jual aset yang non produktif. Yang menimbulkan biaya. Dan yang terakhir apa? Yang semua banyak orang melakukan apa? Makelar. Agen perumahan. Jual beli mobil. Mobilnya punya siapa? Punya orang. Ya kan? Jual rumah punya orang. Tapi kan dia bisa memulai usaha tanpa harus berhutang. Nah, itu solusi-solusi kalau ketika belum melakukan hutang. Tapi kalau engkau sudah akad hutang, maka yang harus diperhatikan adalah engkau harus disiplin sekali menggunakan hutang itu sesuai dengan perencanaan yang engkau bikin ketika engkau mengajukan hutang. Pastikan itu sesuai rencana. Jangan dibuat untuk rencana yang lain. Baik. Lalu yang kedua, tolong dicicil sampai lunas, usahakan. Jangan ditunda ketika engkau punya. Karena begitu ada uang ngumpul, sudah terkumpul tidak segera engkau bayarkan cicilan, itu pasti hilang, kepake. Dan nanti giliran jatuh tempo sudah bingung bayarnya. Lalu yang paling penting adalah bahwa uang yang cair itu bukan uang milikmu, tetapi milik pihak pemberi hutang yang harus dikembalikan. Banyak anak Tuhan lupa, ketika uang itu cair masuk rekening, dipikir itu uangnya.
ketika mulai usaha dah muter, dipikir itu semua begede segitu uangnya. Padahal itu masih uang pinjaman. Ini kesalahan saya pun di sini. Saya pikir itu uang hasil usaha saya. Ternyata itu modal utang. Nah, kalau sudah lolos dari itu, sudah tanda tangan akad utang, yang terakhir adalah proses penyelesaian utang. Tinggal apakah itu kreditnya lancar atau kredit macet. Kalau lancar ya puji Tuhan, gak ada masalah. Kalau macet, apa yang harus dihadapi anak-anak Tuhan? Pertama, jangan lari. Hadapi, negosiasikan, tunjukkan itikat baikmu seperti anak-anak Tuhan. Punya etika. Saya tidak pernah lari ketika saya dicari oleh bank. Suruh datang, saya datang. Ditelepon tidak pernah saya reject. Saya selalu angkat. Selalu. Lalu yang kedua, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang ketiga, segera lunaskan hutangmu, terutama hutang pokoknya, supaya bungamu bisa turun. Dan yang terakhir, ini yang paling penting ketika hutangmu sudah macet. Berdoalah kepada Tuhan yang benar. Janganlah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan lunaskan hutangku. Gak akan dijawab Bapak Ibu. Saya juga begitu, gak ada jawaban. Tapi ketika saya mendengar firman Tuhan dan saya mengenal kebenarannya, maka doa saya berkata begini, Tuhan berkatilah kedua tanganku, segala pekerjaan tanganku, sehingga aku dapat membayar semua hutangku. Dan itu dikabulkan Tuhan. Itu sikap yang benar. Jangan lari. Jangan minta kita yang hutang, Tuhan yang bayar. Mana ada. Tapi tanggung jawablah seperti seorang anak Tuhan yang sudah dewasa. Tuhan, aku salah. Dan saya berdoa begitu. Saya berkata, Tuhan, aku yang salah. Aku siap bayar. Saya tidak akan lari. Tapi tolong Tuhan, kasihanilah aku. Berkati usahaku. Semua pekerjaan tanganku supaya aku bisa melunasi hutangku. Dan Tuhan mengabulkan doa itu. Itu juga Bapak Ibu bisa lakukan. Gak usah takut. Kembali ke Tuhan, minta pertolongan. Oleh karena itu Bapak Ibu, secara kesimpulan, kitab Amsal itu bisa dikatakan tidak mendukung hutang sama sekali. Baik untuk menjamin orang lain atau untuk diri kita sendiri. Kitab Amsal tidak mendukung. Kalau bisa jangan berhutang. Ini firman Tuhan yang mengatakan, apalagi disampaikan lewat Salomo. Manusia paling berhikmat. Lalu kedua, kesalahan di dalam anak Tuhan menganggap hutang adalah solusi. Hutang itu bukan solusi Bapak Ibu. Hutang itu jerat. Hutang itu jebakan. Itu bukan solusi. Karena engkau akan ditagih. Sekian waktu ditagih. Jadi itu bukan solusi. Kalau itu bukan solusi ya jangan diambil kalau bisa. Ya kan? Kalau mau tetap diambil ya terima resikonya. Karena sudah dibilang itu bukan solusi. Lalu hutang itu juga membuat kita diperbudak. Lihat coba, saya ngerasakan Bapak Ibu, stres rasanya. Tiap bulan, tiap tanggal tertentu didatangi orang. Dibel. Ya kalau cuma ngebel datang. Lah kalau teriak-teriak di depan rumah. Tetangga keluar. Siapa itu? Ada apa? Belum orang itu debt kolektornya ngomong ke tetangga tukang parkir semua, tuh lo punya utang gak dibayar. Nah, stres gak? Stres. Apalagi kalau ada jaminan. Mau disita. Saya pernah terima surat. Hari Jumat saya masih ingat. Hari Senin saya suruh melunasi 300 juta. Cuma 3 hari suruh melunasi 300 juta. Kalau enggak dipasang papan pengumuman lelang di rumah saya. Istri saya enggak tahu, orang tua saya enggak tahu, stres saya.
Tiba-tiba kalau hari Senin dipasang, istri saya tanya, "Lho kuwi apa?" Orang tua saya tanya, "Itu apa?" Saya mau jawab apa? Stres saya itu. Itu kalau nggak pertolongan Tuhan, nggak mungkin saya lolos pada hari Senin itu. Makanya hutang itu kita diperbudak. Bukan justru diperingat. Enggak. Nah, Bapak Ibu, penyebab utama sebenarnya, saya simpan di terakhir, tidak mau saya keluarkan dulu. Para pemusik silahkan maju. Kunci inti dari hutang sebenarnya satu ini. Dan itu ternyata di ayat firman Tuhan ada. Mari kita buka di Yakobus 1 ayat 14. Inilah penyebab dari semua anak-anak Tuhan berhutang. Yaitu tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi ternyata Bapak Ibu, hidup manusia itu dikuasai oleh dua kutub. Satu adalah kutub kebutuhan, makan, pangan, sandang. Satu kutub lagi yang dinamakan keinginan. Nah, keinginan ini di luar kebutuhan ini. Saya mau makan hari ini, makan enak. Itu ada tas bagus sekali. Saya pengen punya itu. Tetangga saya kok punya mobil bagus. Saya pengen. Apalagi saya seumur hidup saya sejak kecil saya dihina. Saya ingin menunjukkan orang-orang untuk menghargai saya. Caranya apa? Saya ingin menunjukkan saya sukses. Maka banyak orang ketika pulang ke kampung dia hutang bank. Untuk apa? Untuk beli emas. Hutang bank untuk apa? Beli mobil. Untuk menunjukkan dia kaya, dia berhasil di luar sana. Ketika pulang selesai kembali ke kotanya dijual semuanya dan bayar hutang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini. Karena setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tadi saya sebelum memulai khotbah, saya ngobrol dengan salah satu pekerja. Dan saya tanyakan, siapa yang di sini nggak punya hutang sama sekali? Saya akui, saya jujur, saya punya hutang. Yang nggak punya hutang hanya gembala saya dan pengerja ini. Ya, luar biasa, saya salut sekali. Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak hutang? Ya kan, staf gereja ini saya tanya, kenapa kamu nggak mau hutang? HP-mu cicilan nggak? Saya tanya. Kalau cicilan itu juga hutang loh, aku bilang. Enggak, ini cash. Nah, terus gimana kamu menjalani hidup tanpa hutang? Dia bilang, saya hidup dengan apa yang ada pada diri saya. Saya punya, saya belanjakan. Saya enggak punya, saya menahan diri. Saya nabung sampai cukup, baru saya belanjakan. Dengan itu, saya enggak punya hutang. Wah, langsung Bapak Ibu. Itu saya ambil dan saya masukkan ke khotbah ini. Karena itu kunci yang ingin disampaikan Tuhan di titik akhir. Janganlah engkau membiarkan dirimu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Yang sehingga engkau terjerat ke dalam hutang. Bapak Ibu, saya percaya. Bapak Ibu mungkin mempunyai utang baik di tahap pertama. Yaitu ingin mungkin besok hari Senin engkau pergi ke bank. Dan tanda tangan utang. Dengan menjaminkan rumahmu. Mungkin engkau di tahap 2. Engkau sudah terlanjur tanda tangan. Dan kau tahu kebenaran ini. Ada yang salah terhadap dirimu. Mengambil keputusan hutang. Atau engkau ada yang di tahap 3. Engkau sudah terjerat seperti saya. Dan engkau tidak tahu harus berbuat apa. Seperti bekas murid saya juga. Yang mungkin mendengarkan firman ini. Engkau tahu engkau sudah pada tahap yang ketiga. Terjerat. Gak bisa keluar. Biarlah firman Tuhan ini memberikan Bapak Ibu pencerahan. Hikmah.
apa yang harus dilakukan. Dan minta kepada Tuhan, lakukanlah lagi Tuhan, satu mujizat lagi. Supaya engkau terlepas dari tahap 1, engkau terlepas dari tahap 2, dan engkau terlepas yang terutama di tahap 3 ketika kreditmu macet. Biarlah kita nyanyikan lagu ini dengan iman, minta pertolongan kepada Tuhan, memberkati segala pekerjaan tanganmu, supaya engkau bisa melunasi segala hutangmu, supaya engkau bisa melepaskan diri dari segala hutang yang menjerat engkau, bahkan melepaskan sebelum engkau besok hari Senin menandatangani surat hutang. Mari kita nyanyikan lagu